saya Al Ulum. Saya di sini sebagai santri Al Munawar sekaligus dipasrai sebagai manajer oleh owner di sini. Oke, yang pertama masalah histori atau sejarah, kok bisa namanya sarungan, kok bisa berdiri seperti ini. Nah, itu karena yang pertama ada landasan dari problematika pondok, keinginan seorang pengasuh untuk mendirikan pondok yang mandiri. Maksudnya dulu itu sebenarnya punya pondok di Riyadul Jannah BPI, yaitu punya menantunya, mertua dari beliau. Tapi beliau menginginkan untuk ingin membuat lagi atau biar semakin penyebaran Islamnya itu lebih merata. Makanya berdirilah pondok. Nah, karena kita berdirinya pondok ini itu dengan iktikad yang kuat, tapi ya mohon maaf untuk masalah keuangan ekonomi itu masih belum bisa. Nah, jadi kami dari pengurus pondok serta pengasuh kita berdiskusi sekiranya kita ingin membuat usaha, dan usaha itu untuk kemajuan pondok. Jadi ini yang ngelola, jadi semuanya pure santri. Nanti uangnya, profitnya di sini tuh nanti kembali lagi juga untuk kemajuan pondok, kemajuan mereka juga. Nah, maka dari itu dari awal Oktober Agustus itu kita mulai survei. Kita menemukan apa ya usaha yang cocok. Ternyata kita pengen cobalah seperti tujuh angkringan. Nah, akan tetapi kita punya konsep yaitu santri. Nah, kita jalan-jalan akhirnya kita menemukan tempat di sini. Dulunya sini itu seperti sawah seperti biasa lah. Nah, tapi di balik pepohonan itu kita melihat, oh ini berpotensi melihat ada city light. Nah, jadi orang di kota dan orang-orang mahasiswa maupun pengunjung lain itu tetap mesti tertarik dengan yang namanya city light. Nah, maka dari itu ini kita berpotensi di sini. Maka dari itu kita mencoba mengelola ini bareng-bareng. Nah, terus akhirnya jadilah seperti ini kafe, namanya kafe dulu. Sementara dulu itu kita juga bingung namanya apa. Pokoknya dari pengasuh, dari owner itu bilang, ini gimana caranya kafe ini memiliki nama yang masih erat dengan santri. Nah, karena sarung itu salah satu ciri khas dari santri. Nah, maka dari itu ya udah kita cobalah sarungan kafe. Jadi di sini tak hanya namanya saja sarungan, tapi kita juga punya ciri khas. Jadi untuk semua karyawan itu di sini tuh semuanya lengkap menggunakan sarung. Terus juga semua karyawan di sini murni asli dari santrinya. Itu mungkin sedikit histori. Dan kita tetap menjaga konsep, pokoknya bagaimana caranya kafe ini tetap bernuansa Islami, dan kita juga ada visi misinya. Sebenarnya planning jangka panjang itu banyak. Yang namanya usaha, apalagi dalam bentuk food, makanan restoran itu kita enggak jauh-jauh lah. Tetap yang paling besar kemungkinan kita buka cabang. Itu yang paling kemungkinan itu mungkin jangka panjang. Tapi untuk saat ini mau dibawa kemana ya kita, yang penting kita punya konsep terlebih dahulu. Kita mematangkan konsep karena ini juga masih banyak PR, untuk kita tetap upgrading terlebih dahulu. Nah, yang penting nanti masalah profit di sini, yang penting nanti masuk ke pondok. Jadi pondok lancar, usaha juga lancar. Jadi balance antara kemakmuran kesejahteraan anak-anak muda dan juga usaha. Untuk seluruh karyawan di sini, karena ini murni UMKM pondok, bisa disebut sebagai UMKM pondok. Jadi kita memang benar-benar pure karyawannya itu anak-anak pondok semuanya. Nama pondok pesantrennya Al Munawar. Dan untuk karyawan tetap katakanlah yang menjaga di sini, petugasnya di sini itu katakanlah pengurus. Nah, itu di sini berjumlah 6 orang. Nah, kan tetapi kami dibantu dengan orang, maksudnya anak pondok yang tugasnya itu hanya sebagai piket. Jadi untuk piket itu nantinya seminggu sekali. Jadi biar ada
hubungan erat antara pondok sama usahanya. Jadi biar mereka nanti merasakan uang yang mereka cari itu lewat mereka piket di sini. Bisa mungkin sedikit agak susah sih. Nah terus selain itu piket itu biasanya 3 orang dalam sehari. Jadi 3 kali 7 sekitar 21, 3 ya udah 3 21 ya 3 lah, 3 untuk karyawan sing piket tambah 6 yang karyawan tetap. Nah tambah lagi tukang parkir. Nah tukang parkir kita ambilkan warga sini. Nah ini untuk salah satu strategi kita menjaga hubungan dengan lingkungan. Nah tetap kita katakanlah berdirinya sarungan di sini kan kita juga berada di lingkungan tersebut. Nah, maka dari itu yang kita ambil lah tukang parkir atau apa nanti dari warga sekitar supaya nanti ketika ada hal sesuatu nah kita juga punya backingan, kita juga ada hubungan erat dengan lingkungan ya, katakanlah sebagai strategi CSR lah. Karena kita itu murni pure dari teman-teman, nggak ada yang pengalaman bekerja dari KPKP atau malah kita dari awal memang sebenarnya belum pernah tahu tentang struktural perusahaan, struktural usaha. Nah, kan tetapi di sini kita juga mulai dari tetap ada. Yang pertama dari owner itu dari pengasuh kami, terus untuk dari pihak manajernya. Untuk pihak manajer ini katakanlah sebagai apa namanya yang dipasarin di sini, maksudnya nanti untuk mengatur keuangan masalah profit ini dibagi kemana itu ada owner, manajer, terus juga ada kepala bagian dapur. Nah itu juga ada. Nah itu tujuannya itu nanti supaya dapur dan lain sebagainya itu terkondisikan, makanya ada kepala. Nah terus selain itu ada untuk masalah hubungan dengan masyarakat kami juga ada. Ini mungkin strukturnya agak lain dengan kafe-kafe lain, tapi ini yang timbul. Terus kita juga ada yang bagian untuk koordinasi masalah air, listrik dan lain sebagainya. Nah itu ada. Terus juga ada seksi yang kebersihan. Nah kebersihan di sini ada koornya. Nah nanti tugasnya untuk ya seperti kepanitiaan seperti itulah. Itu. Nah kan tetapi di sini kita prinsipnya itu usaha ini itu milik kita bersama. Jadi berjalan apa tidaknya kafe ini itu tergantung dari yang ngelola di sini. Makanya kita tertanam dalam hati, mungkin dalam dirinya itu ini usahaku. Jadi aku misal melakukan ini kok lama-lama ya berarti kok kafe kedepannya ya ngelakuin. Tapi ketika aku semangat ya otomatis tapi ya semakin tambah ataupun agak maju gitu lah. Untuk masalah pengunjung mungkin kalau untuk kursi kami kira sekitar 100, tapi untuk lesnya tempat-tempat sekitar 100, jadi insya Allah untuk 150 sampai 200 lah insya Allah mau. Nah kalau untuk ini kita agak buka sedikit dapur kita buka untuk per bulannya operasional lah, katakanlah yang sudah jelas mata itu seperti wifi ya kita sekitar 500, terus juga ada iuran air dan lain sebagainya. Nah untuk masalah menutup per bulannya itu sangat mungkin 25% dari profit kita selama 1 bulan. Jadi 25% itu untuk operasional, yang 75% udah masuk profit. Jadi untuk fasilitas kami di sini tuh menyediakan wifi, terus juga ada stop kontak, terus juga ada musola, kita toilet mungkin lengkap. Terus kita juga selain kita punya fasilitas, kita juga punya kelebihan yaitu kita bisa memandang view city light sepuasnya, sepole mata memandang lah suasana. Nah mungkin itu fasilitas adalah menu yang disajikan kami standar lah kami, soalnya karena kami itu benar-benar nggak ada yang pengalaman bekerja dalam kafe, dalam restoran atau apa, jadi menu yang kita sajikan itu ya sekiranya menu yang simple dan yang kita bisa. Nah maka dari itu ya seadanya. Harganya
dengan menu yang kami sediakan, kami mematok harga yang itu sangat winnable. Jadi harganya sangat ya di bawah rata-rata standar. Mungkin kalau di bawah rata-rata mungkin ada yang lain, tapi kita standar, kita tetapkan yang harga winnable karena kita juga jual spot di City Night. Dan untuk teman-teman mahasiswa mungkin nggak akan kekurangan uang lah kalau misal jajan ke sini. Kita nggak usah mikir-mikir mahal, kopi 20.000 nggak ada. Kita standar angkringan warkop seperti itu. Pesan-kesan yang mungkin yang pertama dari pelanggan terlebih dahulu. Nah, kita juga buka review di Google Map, terus juga Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kita juga tetap menerima kritik dan masukan. Maka dari itu untuk seluruh pelanggan yang sekiranya kurang puas dan ada masukan kritik dan lain sebagainya tentang Salon Cafe, silakan bisa disampaikan guna kemajuan kami. Nanti pokoknya kenyamanan pelanggan itu adalah tanggung jawab kami, prioritas kami itu untuk pelanggan. Dan alhamdulillah selama ini sih untuk mungkin sebagian kecil atau sebagian besar itu pelanggan banyak memang ini baru kafe yang mungkin pertama dan di Semarang mungkin yang menerapkan konsep kafe yang bernuansa santri seperti itu. Di sini karena kita itu mengangkat santri, jadi untuk statement kami sebagai seorang santri kita harus bisa membuktikan pada masyarakat, pada dunia bahwa santri itu nggak cuma bisa ngaji, santri nggak cuma bisa belajar dan lain sebagainya. Kita juga santri itu bisa bisnis, kita bisa terjun dalam segala hal, dalam segala bidang apapun. Nah, itu adalah the power of santri. Itu mungkin itu motivasi dari yang tertanam dalam hati kami. Jadi silakan mungkin bagi teman-teman santri dan mungkin teman-teman kalangan mahasiswa selagi masih muda, silakan berbanyak kreasi dan inovasi. Nah, itu untuk kemajuan kita bersama. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Ulum atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan.